Selamat sore sahabat budaya. Saat ini saya berada di Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di mana saya akan pergi ke sebuah situs pemukiman Gizi Lama yang berada di Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa. Dan apa saja yang nantinya akan disampaikan kepada sahabat budaya, ikuti terus perjalanan saya menuju ke situs pemukiman kuno Gizi Lama. Lagi kita akan segera menuju ke situs pemukiman Gizi Lama, sebuah situs megalitik, dan kita akan melewati perkampungan penduduk. Ini adalah kampung Liba, ada kampung Gizi. Dengan bapak-bapak yang ada di kampung Gizi, yang juga merupakan lampaunya leluhur mereka adalah penghuni kampung Gizi Lama. Perjalanan kita akan ditempuh kurang lebih 2,5 kilo ke arah barat dengan tanjakan tentunya, tetapi udara di sini tetap saja sejuk. Ayo. Melewati menuju ke situs pemukiman kuno Gizi Lama, kita akan melewati hutan bambu yang benar-benar masih lestari adanya, karena hutan bambu ini pada masa lampau itu biasanya sebagai salah satu merupakan arah penunjuk bahwa kita akan segera memasuki sebuah perkampungan. Baik, sahabat budaya, sebentar lagi kita akan sampai, tapi harus melewati pintu masuk, pintu gerbang situs pemukiman megalitik Gizi Lama, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Perjalanan ini melelahkan, tapi ketika kita akan sampai di situs pemukiman megalitik Gizi Lama, banyak sekali cerita yang bisa kami sampaikan kepada sahabat budaya. Saya sekarang telah berada di situs pemukiman megalitik Gizi Lama, dan nantinya kita akan melihat secara keseluruhan bahwa pola pemukiman yang ada di Gizi Lama ini adalah pola pemukiman seperti Ngada umumnya, yaitu pola pemukiman persegi panjang dengan halaman tengah menjadi pusat kegiatan. Dan di tempat ini, di situs pemukiman kuno megalitik Gizi Lama, ini tentunya telah ditinggalkan oleh pendukung budayanya mengambil berpindah ke pemukiman yang baru. Tetapi seluruh tinggalan megalitik mereka masih berada di kampung Gizi Lama ini dengan berbagai cerita yang sangat unik. Dan persebaran megalitik yang ada di situs Gizi Lama ini sebanyak 17 bangunan yang terdiri dari batu datar dan menhir. Batu datar dan menhir, dan oleh masyarakat setempat biasanya menyebutnya dengan ture. Dan mengapa kita harus datang ke situs pemukiman megalitik Gizi Lama? Karena di sini ada tinggalan yang begitu unik dengan folklore yang oleh masyarakat setempat menamakan Watu Reja. Dan sahabat budaya, apa itu Watu Reja? Watu Reja itu adalah sebuah batu yang biasanya digunakan untuk sebagai hukuman kepada masyarakat di tempat ini pada masa lampau ketika mereka melakukan pelanggaran. Ikuti terus bagaimana cerita Watu Reja di Watu Reja yang ada di situs Gizi Lama.
Baik sahabat budaya, saya sekarang berada tepatnya di tempat yang paling barat, ya, di paling barat dari situs pemukiman megalitik Gisi Lama, bersama dengan warga pemilik kampung ini, pemilik kampung Gisi Lama. Dan kita lihat bahwa di sini terdapat sebaran megalitik yang terdiri dari batu tegap dan batu datar. Dan jumlah megalitik pada kelompok ini di bagian ujung kampung, bagian barat, itu kurang lebih berjumlah 122 batu datar dan batu tegap. Dan kita belum bisa menghitung secara baik yang terbenam di dalam tanah, karena kampung ini telah ditinggalkan oleh penduduknya sudah sangat lama, dan hanya untuk datang kembali ke tempat ini untuk kegiatan, untuk keseharian mereka, yaitu mencari kayu bakar, mencari makanan ternak, dan juga sekedar untuk memindahkan hewan piaraan seperti kuda, kerbau, dan sapi. Dan mengapa sahabat budaya saya mengajak semua untuk bisa datang ke tempat ini? Karena di tempat ini punya folklore yang begitu unik dari masyarakatnya yang diceritakan oleh leluhur mereka secara turun-temurun. Bahwa di tempat ini kita bisa melihat seperti demikian. Ini adalah batu yang disengaja dibuat berada tepat di kumpulan batu datar dan batu tegap. Dan kalau kita lihat batu yang demikian, megalitik yang ada ini, itu berbeda dengan yang ditemukan di Ngada umumnya. Tidak pernah kita jumpai model megalitik yang seperti ini, hanya kita jumpai pada pemukiman megalitik Gisi Lama. Saya bisa menunjukkan kepada sahabat budaya bahwa ini terdiri dari batu yang sengaja dipahatkan dengan ketajaman tertentu seperti demikian. Kemudian di bagian depannya ini terdiri ada guratan-guratan yang oleh masyarakat mereka mendapatkan cerita bahwa guratan-guratan ini adalah orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Biasanya yang dihukum di batu ini pasti akan menggoreskan dengan benda tertentu, benda tajam, sehingga ini kita bisa menghitungnya berapa kira-kira jumlah orang yang telah dieksekusi di Watureja. Dan ketika di tahun 2007 sahabat budaya, kami pernah melakukan penelitian di tempat ini bersama dengan Arkeologi Nasional. Itu kita menjumpai, karena ini sudah mengalami ada jamur-jamur batu, jadi kita tidak bisa melihatnya secara baik lagi. Pada masa itu kita bisa melihat masih adanya bekas-bekas darah, tetapi kita belum memastikan apakah darah manusia ataukah darah hewan. Mungkin begitu ya Bapak ya. Sahabat budaya, kami ceritakan bahwa cikal bakal kampung ini tentunya ada orang-orang yang mendiami kampung ini, dan ada 3 suku ya. Ada 3 suku ya Bapak ya yang mendiami kampung ini, yaitu suku Mari, suku Gisi, dan Kutu. Ada 3 ya, ada 3. Dan boleh Bapak kalau umpamanya kita bisa mencoba barangkali, dan ini tentunya kita hanya sekedar mencoba. Saya berpikir bahwa ke depan kita masih membutuhkan penelitian di tempat ini, karena memang kami berpikir bahwa model megalitik yang ada di sini yang dinamakan Watureja ini mungkin tidak berada di belahan dunia ataukah di Indonesia khususnya. Ini ada batu ya, ini ada batu yang kita lihat ini. Ini kalau kita misalnya mengambil posisi yang demikian ya, mengambil posisi yang demikian, kemudian kepala kita kepala kita dimasukkan begini, saya rasa bahwa mendekati kebenaran. Hanya penelitian ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu penting untuk kami ajak untuk datang ke situs Gisi Lama. Baik sahabat budaya, sampai di sini dulu cerita saya tentang situs megalitik Gisi Lama. Kita akan berjumpa lagi dengan cerita di episode berikutnya. Salam budaya sahabat budaya. Sampai jumpa bersama saya Paskalia Asri.